Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan komen, like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa agar supaya Bapak Ibu bisa tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip video ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat-berkat rohani di channel ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini tema renungan saya atau tema khotbah saya untuk kita semua adalah tidak salah memilih jalan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 25. Kitab Amsal pasal 16 ayat 25, firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan atau ditulis oleh seorang raja, yaitu Salomo. Dia mengungkapkan kata-katanya lewat syair, lewat puisi. Namun kemudian telah menjadi kalimat yang menghidupkan, kalimat yang menguatkan, kalimat yang memotivasi kepada banyak orang. Karena ini adalah hal yang luar biasa. Tentu kalau kita tahu bersama bahwa Raja Salomo ini telah memiliki banyak sekali pengalaman dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa dia mengatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Biasanya kita ini berpikir bahwa jalan yang akan kita lewati di jalan A, mungkin kita berpikir itu jalan lurus. Padahal itu sementara menuju hal yang kita tidak mau, hal yang kita tidak inginkan, hal yang menggagalkan kita, hal yang membuat kita mengalami kemunduran iman. Kita kecewa di sana, kita luka hati di sana, kita malah mundur di sana, kita malah tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Justru kita akan mengalami kehancuran di jalan tersebut. Tetapi ya, ada jalan yang kadangkala kita berpikir itu jalan yang sangat sulit, jalan yang perlu diperbaiki, atau jalan yang tidak mungkin aku lewati. Tetapi sebenarnya Bapak Saudara, jalan seperti itulah yang sebenarnya menuju kepada keberhasilan, menuju kepada jalan yang benar dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan sebelum zaman GPS, orang melakukan perjalanan jauh seringkali menggunakan peta atau kompas, ya, supaya mereka dapat mengetahui di mana mereka berada dan di titik manakah mereka, seberapa jauh mereka telah pergi, lalu kemudian seberapa jauh mereka harus pergi. Nah, kompas merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Kompas digunakan untuk menentukan arah angin saat menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ataupun peta. Ketika seseorang sudah memiliki peta, karena memang dia sudah pernah mengadakan perjalanan pertama kali, lalu kemudian dia membuat peta dan orang lain mengikuti peta tersebut. Nah, lalu kemudian seseorang yang suka berpetualangan haruslah dapat menguasai kompas. Kompas itu bagaimana menggunakannya, bagaimana membacanya. Terus di sekitar situ ada objek-objek apa saja agar tidak tersesat dalam perjalanan. Ya, atau Anda ketika sedang menggunakan kompas, tentu Anda pasti memiliki mark, tanda, agar supaya dapat menandai Anda ternyata Anda sudah di titik B, atau Anda sudah di titik kedua dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa cara agar kita tidak salah memilih jalan. Cara pertama agar kita tidak salah memilih jalan adalah bangun mesbah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 12. Ini adalah pengalaman seorang hamba Tuhan, seorang yang bahkan kalau mau dibilang dia ini adalah orang yang berjuang dalam Tuhan. Ya, bangun mesbah Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 12
ayat yang ketujuh. Maksud saya ya ayat yang ketujuh sampai 9 saya akan bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan mendirikan negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi akan memberikan. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, hal yang pertama atau cara yang pertama yang dilakukan oleh Abraham, namun sebelumnya namanya masih Abram, tentu ada peristiwa yang lain sehingga namanya menjadi Abraham. Tetapi saat ini kita mau fokus kepada cara bagaimana ya agar supaya kita tidak salah memilih jalan. Abraham tidak salah memilih jalan. Kenapa dia tidak salah memilih jalan? Karena dia bangun mezbah. Setiap kali dia ada di satu tempat, dia membangun mezbah untuk dijadikan sebuah tempat agar dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara di mezbah tersebut. Karena memang kita kadangkala tidak mau membangun mezbah Tuhan. Arti memezbah Tuhan berarti persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga nggak salah jalan. Nah, banyak orang mengalami kegagalan, bahkan sementara mereka sedang melakukan perjalanan, ya, ketika mereka tidak sedang membangun hubungan dengan Tuhan, tidak membangun mezbah, tidak bersekutu dengan Tuhan, mentok sampai di tengah jalan saja, tidak sampai selesai dan tidak sampai ke tempat yang dituju. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mempercayai Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kadang-kala melakukan hal yang demikian. Mereka salah jalan. Ya, karena apa? Karena lupa membangun mezbah Tuhan. Tapi mari kita yang sudah mengerti, kita bangun mezbah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita jalan. Cara kedua, lalu kemudian cara yang kedua, agar kita tidak salah memilih jalan adalah kita tunduk pada otoritas Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ingin kita yang berotoritas di dalam semua kehidupan ini. Kita yang mengintervensi diri kita sendiri. Alhasil, kita sering gagal. Nah, kalau kita tunduk pada Tuhan, pada otoritas Tuhan, maka sekalipun hal yang tidak memungkinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, hal yang membuat sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita tunduk pada otoritas Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memberikan kita kesanggupan dalam melalui atau menjalani hari-hari hidup kita, dalam semua kegiatan yang kita alami. Kadang-kala kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana defensif kita. Nah, kadang-kala ini yang harus kita lakukan adalah tunduk. Bukan kadang-kala lagi, sering kali kita harus lakukan ini, tunduk pada otoritas Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, Bapak Ibu ya bisa melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, bisa diperhatikan dan melihat ayat ini dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketujuh. Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita fokus di ayat 7 saja. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mengapa orang sering gagal? Mengapa orang sering merasa hidupnya tidak berarti? Karena tidak pernah tunduk pada otoritas Tuhan. Tapi saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, pastikan diri Anda, pastikan Bapak Ibu Saudara tunduk pada otoritas Tuhan. Dan cara ketiga agar supaya kita tidak salah memilih jalan adalah kita memohon petunjuk Tuhan. Tentu selain dia tunduk pada otoritas Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan jalan yang baik, jalan yang baik dan tidak salah memilih jalan. Yang ketiga adalah memohon petunjuk Tuhan. Seringkali kita tidak ingin memohon petunjuk. Kita lebih memohon petunjuk kepada orang-orang yang punya pengalaman, ya. Sekalipun pengalaman mereka baru mungkin 30 tahun atau 20 tahun atau bahkan 50 tahun. Bahkan ada yang lebih tua mungkin.
pengalaman yang sudah lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia jarang sekali memohon petunjuk Tuhan. Ya, dia tidak mau meminta petunjuk Tuhan. Dia pikir meminta petunjuk Tuhan itu sangat sulit. Dia harus ke tempat ibadah, dia harus berjalan kaki, dia harus menguras tenaga dan sebagainya. Padahal memohon petunjuk Tuhan itu adalah ketika dia melepaskan semua pikirannya, semua opininya, gagasannya, tapi dia terus berserah, dia terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kala kan apa yang membuat kita salah jalan? Karena opini kita. Apa yang membuat kita salah jalan? Karena gagasan kita. Apa yang membuat kita salah jalan? Karena pandangan kita yang salah. Karena suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, Lot pun demikian. Dia pikir apa yang dia pandang itu baik, apa yang dia pandang itu memperkenankan dia untuk menikmati berkat yang melimpah. Yang sebenarnya bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kala pun kita demikian. Kita lebih intervensi oleh gagasan kita dan sebagainya. Memang tidak salah kita memiliki gagasan, pendapat dan lain sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita memohon petunjuk Tuhan yang paling utama. Maka dalam kitab Mazmur pasal 119, di situ firman Tuhan katakan, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan bahwa buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, jadi firman Tuhan ingin mengingatkan kita agar supaya kita memohon petunjuk Tuhan, ya, memohon atau ingin mengerti petunjuk-petunjuk dari titah Tuhan, ya, supaya kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kita harus menaruh semua eksistensi, semua kehidupan kita yang ada, sehingga Tuhan yang menunjukkan jalan buat kita agar supaya kita tidak tersesat. Maka dari itu, mari kita terus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.